Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, dalam kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Abdul Aziz, Azzalailatul Isnain, Faisal Falahuddin, Zamzam Nur Naim, Aninda Eka Nur Fitria, Syaras Lutfiasari, dan Nur Sabrina Sorvina untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dalam materi kedua ini, yakni tentang analisis dan rancangan pekerjaan. Pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengenali karakteristik atau sifat pada suatu pekerjaan. Dalam analisis pekerjaan tersebut akan diperoleh beberapa informasi seperti tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang sesuai dengan kebutuhan suatu pekerjaan. Sehingga analisis pekerjaan berfungsi untuk mengetahui persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum mengambil suatu job atau pekerjaan. Dari sudut pandang organisasi, analisis pekerjaan bertujuan untuk menemukan individu yang sesuai dengan kompeten dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang sedang terisi. Jika organisasi benar-benar ingin menemukan individu yang memenuhi kriteria dalam suatu pekerjaan, maka organisasi harus memiliki informasi yang jelas mengenai kepada siapakah tugas tersebut cocok diberikan. Dengan demikian, kita dapat menyebut analisis pekerjaan sebagai bahan untuk kualifikasi orang yang perlu diangkat untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Teknik-teknik analisis pekerjaan. Suatu pekerjaan harus diidentifikasi secara jelas untuk mengenal karakteristik dan tujuan pekerjaan agar dapat diselesaikan secara efektif. Analisis pekerjaan mengidentifikasi tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang suatu pekerjaan yang membutuhkan berbagai macam informasi. Informasi lain yang sangat penting diperoleh adalah hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan dan persyaratan pekerjaan. Berbagai teknik yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan informasi antara lain adalah observasi, wawancara, kuesioner, catatan karyawan, dan kombinasi. Manfaat analisis pekerjaan. Berbagai manfaat analisis pekerjaan merupakan alat yang baru muncul bagi perencanaan sumber daya manusia pada tingkat manajerial, profesional, dan teknis. Manfaat analisis pekerjaan adalah: yang pertama, analisis penyusunan pegawai, desain organisasi. Yang kedua, telaah dan perencanaan kinerja pegawai sukses manajemen. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan jalur karir. Dan yang terakhir, kriteria seleksi evaluasi pekerjaan. Metode analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu analisis jabatan fungsional, yaitu metode yang menjelaskan secara menyeluruh dengan menggunakan sistem pengikat 3 kegiatan yang berkaitan dengan data, manusia, dan benda. Kemudian yang kedua, kuesioner analisis posisi. Yaitu daftar pernyataan yang menggunakan daftar periksa, checklist dalam mengidentifikasi unsur-unsur dalam setiap pekerjaan. Kemudian yang ketiga, kuesioner analisis jabatan manajemen, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis jabatan manajerial. Hasil analisis pekerjaan. Hasil analisis pekerjaan berupa rancangan pekerjaan yang terbagi menjadi 3 karakteristik pekerjaan. Yang pertama, rentang pekerjaan. Rentang pekerjaan menunjukkan tugas dari masing-masing pekerja yang harus diselesaikannya. Kedua, kedalaman pekerjaan. Kedalaman pekerjaan menunjukkan kebebasan atau keleluasaan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya, yang mana setiap karyawan memiliki kedalaman pekerjaan yang berbeda-beda. Ketiga, hubungan pekerjaan. Keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan itu ditentukan oleh bagaimana keefektifan kerjasama antar pekerja dan bergantung kualitas hubungan antara individu ataupun kelompok pada suatu pekerjaan.
Pengertian rancangan pekerjaan. Rancangan pekerjaan adalah suatu proses yang diciptakan untuk dapat mengidentifikasi suatu pekerjaan untuk tujuan pekerjaannya secara efisien dan efektif. Rancangan pekerjaan bertujuan untuk mempermudah menjelaskan suatu pekerjaan. Tanpa rancangan pekerjaan yang baik, maka akan mengeluarkan biaya yang besar di samping sasaran yang tidak tercapai. Secara teknis, rancangan pekerjaan merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi secara jelas dan merupakan tugas seorang manajer untuk mencari dan mencocokkannya dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki pekerjanya. Pekerja yang dirancang dengan baik akan memperoleh hasil kinerja yang baik, karena para pekerja umumnya dapat mengenal pekerjaannya dengan baik. Sebagai hasilnya, akan terdapat tingkat produktivitas yang tinggi, kepuasan kerja, serta perputaran karyawan dan absensi yang rendah. Komponen-komponen rancangan pekerjaan. Yang pertama, komponen organisasional. Komponen organisasional dalam rancangan organisasi berkaitan dengan efisiensi pekerjaan yang terdiri dari 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan mekanistik. Pendekatan ini lebih menekankan pada pencapaian produktivitas melalui efisiensi pekerjaan. Pendekatan ini banyak dijumpai pada pekerjaan-pekerjaan berkaitan ban berjalan. Pekerjaan mempunyai keahlian lebih pada bidang tertentu yang dikerjakan secara berulang-ulang. Yang kedua, aliran kerja. Merupakan suatu proses yang terdapat berbagai kegiatan untuk menghasilkan produk. Pengelola organisasi perlu melakukan perencanaan pekerjaan agar dapat menghasilkan produktivitas dan kepuasan kerja. Dan yang ketiga, praktik-praktik pekerjaan. Berbagai metode dan teknik bisa dilakukan oleh tenaga profesional untuk melaksanakan tugasnya melalui pedoman yang disiapkan perusahaan dan arahan dari atasan sebagai tanggung jawab pekerjaannya, merupakan cara yang sering dilakukan oleh pemangku pekerjaan. Yang kedua, komponen lingkungan. Pengaruh lingkungan terhadap pencapaian tujuan organisasi sangat besar. Oleh karena itu, sangat perlu diperhatikan bagaimana pesaing melaksanakan rancangan pekerjaan agar dapat mengungguli persaingan. Dalam komponen ini dapat dilihat dari kemampuan dan ketersediaannya karyawan. Seorang manajer perlu mengidentifikasi kemampuan karyawan yang ada sekarang, dan pengadaan sumber daya manusia memperhatikan ketersediaan karyawan yang potensial di pasar tenaga kerja. Kemudian pengharapan sosial. Masyarakat mengharapkan adanya manfaat dalam membantu kehidupannya dari organisasi. Manajer yang bijaksana akan melakukan rancangan pekerjaan untuk dapat memenuhi harapan-harapan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketiga, komponen perilaku. Dalam komponen ini terdapat beberapa pendekatan. Di antaranya, otonomi, berarti melihat sejauh mana suatu pekerjaan mempunyai ketergantungan terhadap pekerjaan lain. Kemudian variasi, berarti suatu pekerjaan menuntut pekerjaannya memiliki keterampilan yang berbeda. Identitas tugas. Pekerjaan yang memiliki skor identitas akan dapat dengan mudah dikerjakan oleh pekerjanya dan dipahami dengan jelas dari awal sampai akhir. Dan kemudian umpan balik. Umpan balik yang tinggi atas suatu pekerjaan akan dapat memperbaiki kinerja karyawan. Pendekatan rancangan pekerjaan. Yang pertama, pendekatan mekanistik. Pendekatan ini tepat digunakan untuk jenis pekerjaan yang membutuhkan kemampuan fisik. Untuk mencapai efisiensi, pekerjaan dibagi ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil dan terstandarisasi, sehingga para pekerja mempunyai keahlian yang tinggi atas pekerjaannya. Pendekatan yang demikian dapat meningkatkan produktivitas yang lebih tinggi. Yang kedua, pendekatan faktor manusia. Pendekatan ini menitik beratkan pada kegiatan manusia dalam kegiatan proses produksi, seperti menyesuaikan dimensi fisik manusia, mekanistik yang mengatur gerak dan fisiologi.
Dan yang ketiga, pendekatan motivasi. Pendekatan ini menitik beratkan pada hubungan manusia, di mana pekerjaan dirancang untuk memotivasi pekerja dalam bekerja dan meningkatkan kepuasan kerja. Pendekatan motivasi terdiri atas dua jenis, antara lain: 1. Pendekatan kontemporer individual adalah suatu strategi yang digunakan dalam perancangan pekerjaan untuk tujuan memotivasi karyawan dalam bekerja. Berbagai strategi yang dapat digunakan untuk memotivasi kerja karyawan antara lain rotasi pekerjaan, pengayaan pekerjaan, dan perluasan pekerjaan. Dan yang kedua, pendekatan kontemporer tim. Pendekatan ini merancang pekerjaan yang ditujukan pada kelompok dalam organisasi. Merancang pekerjaan pada pendekatan kontemporer tim menuntut keberagaman tugas yang membutuhkan karyawan yang dapat menangani banyak tugas. Apabila para anggota tim bekerja sama secara efektif, akan menghasilkan pekerjaan yang lebih besar. Dengan pendekatan ini, para karyawan akan menambah kepuasan kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja mereka. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.